Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diminta menyampaikan bab akidah. Ya, tentu ini tantangan tersendiri karena akidah adalah materi akidah ini kalau boleh dibilang sensitif begitu ya. Ala kulli hal, saya coba untuk menyampaikan daripada pembahasan akidah yang mendasar ya, mulai dari definisi sampai nanti insya Allah sebagaimana di screen ya, al-aqidah wa tauhid bayanu asbabil inhiraf anil aqaidis sahihah wa mada raqi minhu. Ini pembahasan tentang akidah ya. Kemudian nanti akan dijabarkan juga tentang apa akidah, apa itu tauhid, dan apa penyebab-penyebab atau yang disebab penyelewengan akidah seseorang ya, atau menyelewengnya seseorang daripada akidah yang benar. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'nal aqidah lughatan. Di sini coba kita jabarkan makna atau definisi dari bahasa terlebih dahulu ya. Al-aqidatu lughatan, secara bahasa akidah itu madar min i'taqada ya'taqidu i'tiqadan wa aqidah. Jadi kalau dalam ilmu shorof ini masuknya dalam fi'il sulasi mazid ya, atau warna yang kedua, yang tambahannya itu ada dua huruf ya, ada alif kemudian ta. Nah, asal katanya itu dari mafudun minal aqdi ya, diambil dari kata al-aqd. Asal katanya itu 3 huruf, ada ain, ada qaf, dal ya. Kemudian ditambahkan alif dengan ta. Jadi i'taqada ya'taqidu i'tiqadan wa aqidan. Apa arti daripada al-aqdu atau i'taqada ya'taqidu i'tiqadan aqidatan? Itu maknanya adalah arbtu. Jadi arbtu itu artinya mengikat ya, sebuah ikan, wasyaddu biquwwatin. Jadi ikatan yang kuat, wa ihkamin suatu kepastian. Dan seumpama dari itu yang termasuk dalam hal tawasuk wajazm. Tawasuk itu janji, perjanjian. Wajazm itu sebuah kepastian. Karena itu ya, akidah secara bahasa ya, itu sering dipakai atau direalisasikan dalam hal ada jual beli. Kan, jadi jual beli itu kan ada akad. Salah satu rukun daripada jual beli itu kan harus ada penjual, ada pembeli, ya. Kemudian juga ada barang yang dijual belikan, kemudian juga ada akad ijab qabul, ya. Begitupun dalam hal al-ahd, janji, wan nikah, ya. Dalam hal nikah di situ kan ada akad, ya. Wal yamin, kemudian sumpah, wa nahwihi ma minal mawathiq wal uqud, dan seumpama dari itu semua ya, yang termasuk hal al-mawathiq ya, sebuah ikatan perjanjian, wal uqud, dan akad-akad. Kenapa akad itu ada kaitannya dengan transaksi tersebut ya, ada bai ya, kemudian ada nikah, yamin, dan lainnya. Karena ulama di sini yang mendefinisikan akidah secara bahasa karena lirtikulin minat torofain, karena ada sangkut pautnya dari dua bagian tersebut ya, baik secara urf ya, urf itu secara persyaratan maupun secara syariatnya. Jadi ada ikatan ya, akad dengan dalam bab nikah, dalam bab ya jual beli ya. Ila ghairi dzalika mimma yajibul wafa'i bih, yang itu wajib untuk kita tunaikannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud ya. Sebab konsekuensi
atas keimanan yang kita miliki atau keimanan yang kita pegang teguh dalam hati kita, dalam kehidupan kita adalah konsekuensinya untuk apa? Aufu bil uqud, ya, tunaikan setiap janji-janji kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk ke al-aqidah, ya. Definisi akidah secara istilah. Kalau tadi didefinisikan oleh ahli lughah, ya, pakar bahasa, lalu masuk dalam definisi secara istilah, ulama mendefinisi akidah itu hiya ma yanaqidu alaihi qalbul mar'i, ya. Jadi apa-apa yang menjadikan hati seseorang itu yakin, hati orang menjadi yakin, ya, wa yajzimu bih, dan pasti dengannya. Nah, ini akidah secara istilah. Wa yattakhidhu dinan wa madhaban, sehingga dengannya, ya, yang menjadikan apa, dinan, ya, dengan hidup agama, begitu ya, prinsip, wa madhaban, dan madhab, begitu. Bihaitsu la yatatarraf ilaihi asyakku fihi, sehingga tidak muncul dalam dirinya itu adalah keraguan. Jadi yang dinamakan ketika seseorang benar, maka tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya, ya. Fahiyah hukmuz dzihnil jazim. Nah, yang dimaksud dengan akidah itu adalah ketetapan pikiran, ya, insting adzihn al-jazim yang pasti. Jadi tidak hanya batas di mulut saja, tapi dia harus betul-betul terpatri dalam hati, ya, kemudian juga terlukkan dalam pikiran. Makanya nanti akan dibahas ada firaq atau golongan-golongan yang dia menyimpang, ya, yang memang dari zaman dahulu, ya, dari zaman Rasulullah SAW itu sudah ada pemikiran-pemikiran yang akidahnya menyimpang, ya, seperti halnya apa, nanti akan muncul ada Murji'ah, ya, ada Mu'tazilah, ya, ada Jahmiyah. Nah, ini mereka memiliki pemikiran yang menyimpang dari akidah yang benar yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Au ma yanaqidu alaihi dhahir, atau sesuatu yang menjadi yakin, ya, dalam ad-dhamir, sesuatu yang tersembunyi, ya, baik dalam hati seseorang maupun dalam pikirannya, gitu. Nah, jadi ini keyakinan atau yang dimaksud dengan akidah, ya, yang pada intinya adalah akidah ini adalah keyakinan yang tidak wajib pun, ya. Atau dengan definisi lain, kata ulama, al-imanu al-jazimu al-tabu alaihi al-qasdu wal qawlu wal amalu bimuqtadahu. Atau akidah itu secara istilah adalah keimanan al-imanu, ya, keimanan al-jazim yang pasti, ya, alladzi yatarattab, yang tersusun atau yang alladzi yatarattabu alaihi qasdu, yang di dalamnya itu terdapat apa, al-qasdu, ada niat, ya. Jadi nanti seseorang dikategorikan memiliki akidah yang benar manakala, ya, dibarengi itu yang pertama al-qasdu, dibarengi dengan al-qaul, ucapan, ya, wal amal, kemudian dengan perbuatan, realisasi, ya, wal amalu bimuqtadahu, dan realisasi atas konsekuensi yang ada dalam akidah Islamiyah tersebut. Jadi kalau orang hanya sebatas merasa dirinya memiliki akidah yang benar tapi nggak mau sholat, berarti pincang itu orang. Ya. Orang merasa memiliki akidah yang benar tapi nggak mau belajar ilmu agama, maka pincang itu. Karena konsekuensi daripada seorang muslim, seorang mukmin, ya, ketika ingin memiliki akidah yang benar sesuai dengan prinsip berupa Al-Quran Sunnah, maka
dia mesti untuk mengajari akidah itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Ya, maka ini harus saling beriringan. Ya, seseorang yang memiliki akidah yang benar itu dia beriringan antara hatinya, niatnya, kemudian ucapannya, kemudian mengamalkan yang menjadi konsekuensi sang mukmin tersebut. Nah, ini akidah definisi akidah secara istilah menurut ulama. Ya. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian yang seperti apa sih akidah Islamiyah yang benar itu, al-aqidatul Islamiyah as-sahihah itu? Ya tentunya yang sesuai dengan pokok-pokok dalam Islam. Ya, jadi Alkitab, As-Sunnah, ya bahkan ijma' sahabah dan sebagian ulama ada yang menambahkan dengan al-qiyas. Jadi dari dalil syar'i ini ya semuanya mengajarkan pertama dalam Al-Qur'an ya seperti halnya dalam mulaan surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, itu konsekuensinya ya. Jadi Al-Qur'an menjelaskan bahwa keimanan itu ya akidah yang benar itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, konsekuensinya adalah mengimani perkara-perkara yang gaib. Ya, ataupun dalam ayat yang lain ya, firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Ya. Walakinnal birra, akan tetapi dinamakan dengan kebajikan itu kata Allah, man amana billahi wal yawmil akhir ila akhir. Ya, Alkitab bagaimana pokok-pokok akidah ini ya sesuai dengan sumber dalil yang pasti berupa Al-Qur'an, Alkitab. Kemudian As-Sunnah ya sebagaimana Rasulullah SAW menjabarkan ya, hadis yang panjang itu hadis Arba'in, hadis yang kedua kan dijelaskan bagaimana ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dengan wujud seperti halnya dikatakan dalam hadis itu syadidu bayadhi thiyab ya dengan berpakaian yang serba putih ya, syadidu sawadi sya'ar ya rambutnya itu hitam pekat ya, kemudian mengajarkan kepada Rasulullah SAW salah satu di antaranya adalah tentang perkara iman ya, pamal iman, maka apa jawaban Rasulullah SAW, antu minallah wa malaikati wa kutubi ila akhir hadis ya, bahwa iman itu ada, bahwa iman itu adalah engkau mengimani Allah, malaikatnya dan ila akhir hadis ya. Begitu dengan ijma'us sahabah atau konsensus para sahabat mereka pun mengajarkan ya, tentang akidah Islamiyah yang sahihah ya. Apa itu yang tertera atau yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an, begitupun diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah, kemudian diajarkan juga oleh para sahabat dalam ijma'nya adalah al-imanu al-jazimu billah. Jadi keimanan yang pasti, keimanan yang betul-betul terpatri dalam hati seseorang billahi ya, meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi ya, dan meyakini malaikat-malaikat Allah, ini perkara-perkara yang ghaibiyah ya, wa kutubihi, kemudian mengimani kitab-kitabnya Allah ya, bahasanya di sini dengan kutub jamak ya, karena Al-Qur'an mengabarkan kepada kita bahwa ada kitab-kitab terdahulu yang menjadi wahyu daripada nabi-nabi terdahulu, maka kita pun mengimaninya. Jadi bukan hanya Al-Qur'an yang kita imani, tapi kitab-kitab terdahulu kita imani. Nah, ini bagian daripada konsekuensi seorang ya untuk menanamkan akidah yang benar ya, dalam kehidupannya. Urusulihi, kemudian imani atau meyakini utusan-utusan Allah, para rasulnya, dan meyakini akan peristiwa hari akhir ya, qadar khairihi wa syarrihi pun ya, kita ini diharuskan ya untuk mengimani ketetapan Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadarnya Allah ya, baiknya ketetapan tersebut maupun ketetapan tersebut.
Maka iman itu wal iman bikulli ma jaa bil Quran. Bukan hanya itu, kata ulama, bahkan akidah Islamiyah yang sahih itu memuat apa? Keyakinan atas segala yang datang dari Al-Quran. Jadi apa yang disampaikan dalam Al-Quran merupakan kalamullah, ya, disampaikan kepada hamba-hambanya, maka kita wajib mengimaninya. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran itu kan banyak kisah-kisah, kemudian juga ada peringatan, ada basyir, ya, ada dir, ada peringatan, ada kabar gembira. Nah, itu konsekuensi sebagai seorang mukmin, ya, wajib meyakininya apa-apa yang datang dari Al-Quran. Wa bikulli ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW. Ya, dalam hadis ya kita yakini, ya, was sunnah as-sahihah min, ya, dan juga sesuatu yang datang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang apa? Al-akhbar, ya, tentang berita-berita, ya, tentang kisah-kisah, wal guyub, dan perkara-perkara yang gaib, ya, wal ahkam al-qadariyah, dan ketetapan-ketetapan, ya, wasyar'iyah, dan syariat-syariat, wal jazaiyah, dan yang berbicara tentang apa? Tentang pahala. Nah, itu kita yakini, ya, sebagai sebuah konsekuensi, suatu konsekuensi bagi kita sebagai seorang mukmin. Wasairu ma ajma' alaihi salaf as-salih. Bahkan apa yang menjadi sensus para sahabat pun kita wajib mengimaninya. Wa taslim lillahi bidzalika kullih. Kemudian kita menyerah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amal lahu ta'ala bimuqtadahu. Kemudian mengamalkan yang menjadi muqtadah itu konsekuensinya begitu. Kita mengamalkan, merealisasikan apa yang ada dalam Al-Quran, ya, meyakini apa-apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu kita mengerjakannya ta'ala untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada karena Allah ikhlas, karena Allah Taala, dalam rangka kita menjalankan ketaatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wal ittiba'u, ya, kemudian mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pokok-pokok akidah Islam yang benar. Jadi sesuai dengan berdasarkan dalil, ya, baik Al-Quran, ya, Sunnah, maupun konsensus para sahabat, dan juga ada yang menambahkan di antara ulama itu dengan, ya. Nah, lalu dalam kehidupan kita ini seringkali kita berbicara dengan orang lain, ya, berkaitan tentang akidah dan tauhid. Kadang-kadang kita nggak bisa membedakan apa sih akidah, apa tauhid. Ya, ternyata di sini dijelaskan, ya, apa al-farqu atau perbedaan antara akidah dan tauhid itu. Ya, apakah kita boleh bahasakan iman kepada Allah itu bagian daripada tauhid, gitu ya, atau masuk dalam kategori akidah? Bagaimana ulama membahas? Nah, pertama, ya, kita definisi dulu apa itu tauhid. Ya, tauhid dalam secara bahasa itu, ya, secara etimologi, tauhid itu didefinisikan sebagai masdar wahada syai'a. Jadi at-tauhid itu masdar dari kalimat wahada. Dalam ilmu sharaf, wahada itu wazan kalimat fa'ala. Ada dalam fi'il sulasi mazid, warna yang pertama, bab yang kedua, ya, wazannya itu fa'ala, ya, atau mawzunnya wahada atau qattala. Artinya apa? Wahada itu mengesakan, ya, wahsyai'a yuwahhiduhu tauhidan. Nah, masdarnya tauhid. Artinya apa? Afroda asyai'a, ya, mengesakan sesuatu, ya, menjadikan sesuatu itu tunggal, gitu. Afroda syai'an, kalau dijabarkan ja'ala syai'a munfaridan, atau menjadikan sesuatu itu tunggal, ja'alahu wahidan, menjadikannya satu. Atau al-hukmu bi anna syai'a wahidun, atau sebuah ketetapan yang menyatakan bahwa sesuatu itu hanya satu, tunggal. Nah, ini tauhid secara bahasa. Atau
Ya, kalau masuk di tauhidnya, tauhid itu secara bahasa definisinya la ilaha illallah. Ya. Jadi kalau didefinisikan secara khusus, tauhid itu sudah menjadi makna atau nama yang dikhususkan untuk lafaz la ilaha illallah. Ya, nanti kita bahas la ilaha illallah itu di dalam la ilaha illallah ada apa aja, gitu ya. Nah, bagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tauhid secara istilah. Bagaimana para ulama mendefinisikan tauhid ya dalam saat ini. Nah, tauhid itu adalah i'tiqadu tafarrudihi subhanahu. Ya. Tauhid itu adalah suatu keyakinan ya tentang maha tunggal, maha esanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini aja udah bisa dibedakan ya antara akidah dengan tauhid. Ya. Jadi kalau tadi akidah keyakinan yang pasti tanpa dihinggapi, lebih umum. Nah, sekarang tauhid ini lebih mendetail lagi. I'tiqadu tafarrudihi subhanahu bi af'alir rububiyyah. Suatu keyakinan akan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala bi af'al rububiyyah. Ya, dengan af'alnya ya. Kalau di bahasa kita mungkin afal itu perbuatan-perbuatan, atau kalau di sini kehendak Allah ya, bi af'al rububiyah, dengan kehendak Allah yang rububiyah. Ya, rububiyah maha memeliharanya. Wa muqtadayatil uluhiyah, dan persoalan-persoalan uluhiyahnya Allah. Ya, wasairul kamalat bidzat, dan seluruh kemahasempurnaannya zat wal asma wal sifat wal af'al, dan juga kemahasempurnaan asma sifatnya Allah wal af'al, dan kehendak-kehendaknya Allah. Ya, ini yang dinamakan dengan tauhid. Sehingga para ulama itu nanti membagi tauhid itu ada 3. Ya, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Ya, berbeda dengan golongan-golongan seperti halnya Murji'ah, seperti halnya Mu'tazilah, ya, Jahmiyah, mereka yang menafikan tentang asma sifatnya Allah dan kebatilan-kebatilan ya buat tentang kemahaesaan Allahnya itu dalam hal apa? Rububiyahnya, kemudian uluhiyahnya, dan juga asma wa sifat dan af'alnya, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama melanjutkan definisi tauhid di sini, wa i'tiqadu tanazzuhi subhanahu an sifatin naqsi wal mithali, dan suatu keyakinan akan maha bersihnya Allah ya dari apa? An sifat naqsi, dari sifat-sifat yang kurang. Jadi Allah itu sempurna udah. Jadi manusia itu nggak ada yang sempurna. Karena sempurna itu hanya milik Allah saja. Ya, Allah itu sifat naqs, ya. Wal mithal, dan perumpamaan-perumpamaan nggak bisa kita menyamakan. Misalnya seperti halnya dalam Al-Qur'an itu ada ayat yadullahi fawqa aydihim. Nah, kita nggak bisa juga mendefinisikan atau mengartikan ayat tersebut yad di sana dengan tangan sebagaimana tangannya manusia, nggak bisa. Ya. Wasyukani, dan juga sekutu-sekutu. Allah itu nggak butuh ya yang namanya sekutu. Ya, ini zaman sekarang ini era globalisasi ini perwujudan persekutuan kepada Allah itu. Ya, banyak orang sampai medsos itu dijadikan sesuatu yang rasanya kehilangan banget begitu ya. Kalau seperti kemarin sempat itu sampai mati gitu ya, error, orang banyak gitu kan, naudzubillah ya, kalau sampai kita menghamba kepada media sosial atau kepada gaib begitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan sekutu, wal andad, dan tandingan-tandingan, wa ifrad bi af'ali ibadihi 'alal wajhil ladzi syuri'a, ya, 'alal wajhil ladzi syara'a, dan Allah Maha Tunggal, Maha Esa bi af'ali ibadihi, dengan perbuatan-perbuatan hambanya
Berarti syara'a atas apa-apa yang sudah Allah syariatkan. Artinya ya, Allah itu maha kuasa ya atas perbuatan-perbuatan hambanya. Jadi jangan dikira ya kesuksesan kita itu hasil daripada jerih payah kita. Jangan sampai melupakan, bahkan sampai meniadakan campur tangan Allah. Karena semua hakikatnya yang kita kerjakan, ya kesuksesan kita, ya kemudian kelancaran dalam setiap urusan, itu semua tidak terlepas daripada campur tangan Allah. Ya, semua atas ketetapan Allah, qada dan qadarnya Allah. Ya. Kemudian tauhid itu apa? Tarkus syirki, ya, meninggalkan syirik wal bid'ah dan bid'ah-bid'ah, ya. Wa bughdhuhuma wa ahlihima, ya. Kemudian seseorang memiliki tauhid yang benar, dia akan membenci perbuatan syirik, ya, dan juga perbuatan bid'ah dan para pengagum kemusyrikan dan bid'ah tersebut. Ya, jadi bughdnya itu kalau dalam urusan akidah, dalam urusan tauhid, ya di sini ulama menyebutkan bencinya itu bukan hanya ke perlakuannya saja, perbuatannya saja, bahkan katanya wa ahluhuma, bahkan kepada si pelakunya juga, begitu ya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam definisi tauhid secara istilah, ya, ulama tersebut, ya. Kemudian karena itu, ya, antara akidah dan tauhid, di sini ulama menjelaskan fatauhidu asu umuril aqidah. Maka jelas bahwa tauhid itu, ya, lebih khusus atau yang terkhusus daripada perkara-perkara akidah. Jadi kalau akidah tadi isinya umum, ya, sesuatu atau keyakinan yang pasti yang terpatri di dalam seseorang mukmin yang tidak dihinggapi keraguan sedikit pun, itu akidah. Tapi tauhid itu khusus. Ya. Kenapa? Li'annahu yata'allaqu bi itsbati ma yajibillahi ta'ala. Karena di dalam tauhid itu ada sesuatu yang terkait dengan makna isbat. Nah, ini tadi kembali ke makna secara bahasa dari kalimat tauhid, bahwa secara khusus tauhid itu menjadi nama untuk kalimat la ilaha illallah. Nah, di kalimat, di lafaz la ilaha illallah itu ada yang namanya isbat. Ya. Jadi li'annahu yata'allaqu bi isbati ma yajibu lillahi ta'ala. La ilaha illallah. Mana isbatnya? Illallah. Isbat itu menetapkan sesuatu hanya untuk Allah saja. La ilaha, tidak ada Tuhan, ya, tidak ada ilah illallah kecuali Allah. Nah, illahnya itu termasuk dalam isbat. Nah, ini wajib untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa nafyu ma la yaliqu bihi Subhanahu wa taala. Selain isbat ada nafi. Kalau di kalimat tauhid tadi la ilaha illallah, nafinya mana? La ilaha, tidak ada ilah. Kemudian isbat illallah, hanya atau kecuali Allah. Jadi tidak ada ilah kecuali Allah. Ini tauhid yang benar atau akidah as-sahihah, akidah Islamiyah yang benar yang diajarkan al-Quran, sunnah dan juga ijma' sahabat. Ya. Jadi tauhid itu secara khusus ada isbat, ada nafi, begitu ya. Ada isbat, ada nafi. Berbeda dengan akidah. Artinya akidah itu umuman besarnya, sementara tauhid bagian kecil daripada akidah itu. Di mana di dalam tauhid itu ada nafi, ada isbat. Ya, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Gak bisa hanya sebatas menafikan saja la ilaha illallah, mesti wajib ada isbatnya, illallah, gitu ya. Wa nafyu ma la yaliqu bi subhanahu wa ta'ala, dan menafikan, meniadakan sesuatu yang tidak pantas layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini penjelasan tadi bahwa Allah itu disucikan, dibersihkan dari perkara-perkara. Nah, Allah itu enggak kurang, ya. Allah itu maha sempurna, ya. Kemudian karena tauhid ini berisikan tentang apa? Seseorang
yang dikategorikan memiliki tauhid yang akidah yang benar itu manakala dia al-qiyam, itu menjalankan, mendirikan, menegakkan bihaqqihi, hak-haknya Allah. Ya, dalam satu hadis itu Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabat Muadz bin Jabal, "Ma haqqullahi 'alal 'ibad?" gitu ya. Kata Rasulullah kepada sahabat Muadz bin Jabal. Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ya, haqqullahi 'alal 'ibad, yang jadi haknya Allah atas setiap hambanya itu adalah apa? Allah yusyrika bihi syai'an. Ya. Haknya Allah itu untuk tidak dipersekutukan gitu. Ya, haknya atau kewajiban orang hamba yang menjadi haknya Allah itu adalah agar tidak musyrik kepada Allah. Ya, maka konsekuensi seorang muwahhid, ya, atau seorang mukmin yang memiliki akidah yang benar itu adalah mendirikan haknya Allah, menegakkan hak-haknya Allah berupa tidak menyekutukan. Wifqa syar'ihi, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan syariat ini. Tujuannya apa? Ibtigha'a wajhihi, dalam rangka untuk mendapatkan apa? Mendapatkan ya karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah taala, harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan perjumpaan Subhanahu wa taala. Wal bara'u mimma khalafa dzalik, ya, dan menjaga diri dari apa? Dari yang menyelisihinya. Ya, berarti kan kalau menyelisihi penayaan haknya Allah itu kan berarti dengan kufur, dengan ilhad gitu ya. Wa mimman khalafahu minal mukallafin. Ya, jadi pada intinya adalah tauhid itu bagian yang penting daripada akidah itu sendiri. Ya. Dan di dalam tauhid itu ada makna isbat, ada makna nafi, atau ada makna isbat. Ya, itu semua dalam yang terkandung dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah, kemudian hadir dalam hatinya, ya, keyakinan yang utuh, ya, tentang esanya Allah, ya, kemudian meyakini Allah itu Rabbul Alamin, Allah itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, ya. Kemudian meyakini tentang lillahil asmaul husna fad'uhu biha, ya. Kemudian selain daripada itu hati meyakini, lisan mengucapkan, ya. Kemudian kita realisasikan dengan amal perbuatan. Makanya hadis Rasulullah SAW itu jelas, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Artinya bukan hanya sebatas mengucapkan la ilaha illallah seseorang itu bisa masuk surga, ada konsekuensi yang terkandung di dalam kalimat tauhid tersebut. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, ya, seseorang itu bersyahadat setiap waktu gitu kan, setiap waktu salat kita bersyahadat, itu ada konsekuensinya. La ilaha illallah itu isinya luas. Bukan hanya terucap dengan lisan, tapi harus menghadirkan hati. Bukan hanya tapi harus mengamalkan dengan perbuatan kita, dengan anggota badan kita, setiap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, diajarkan dalam Al-Qur'an, sunnah, begitu pun ijma'us sahabat. Ya, ini wal qiyamu bihaqqihi, memberikan yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu agama Islam itu dinamakan dengan agama tauhid. Wa innama summiya dinul islami tauhidan. Dan pastinya agama Islam itu dinamakan dengan agama tauhid. Kenapa? Lina mabnahu ala anna Allah ta'ala. Karena agama Islam ini dibangun atas prinsip apa? Dibangun atas prinsip bahwa Allah Subhanahu wa taala apa? Wahidun rububiyatihi. Pertama, Allah itu Maha Esa. Ya, di kotak yang pertama itu, ya. Wahidun fi rububiyatihi, Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal dalam rububiyahnya. Jadi Allah itu Rabbul Alamin, yang memelihara, ya. Allah itu Maha mengurus makhluknya, ya. Jadi orang yang memiliki akidah yang benar, dia tidak akan khawatir dengan perkara rezeki. Kenapa? Karena ada Allah Rabbul Alamin. Allah itu memiliki rububiyah. Gitu. Ada tauhid rububiyah. Ya, konsekuensi seorang mukmin itu adalah
untuk mengesahkan Allah dalam perkara rububiyahnya, bahwa itu maha memelihara. Ya, wa khalqihi, Allah itu maha esa dalam menciptakan makhluknya. Jadi Allah nggak butuh gitu. Ya. Wa mulkihi, dalam kepemilikannya, dalam kerajaannya Allah Subhanahu wa taala, ya, itu maha memiliki segala yang ada di alam semesta ini, di dunia ini. Wa tadbiri, ya, bahkan dalam hal pengurusannya, ya, itu maha esa, maha kuasa Subhanahu wa taala, karena Allah ya wahidun fi rububiyatihi fala syarikalah. Di sini ditegaskan, maka tidak ada sekutu bagi Allah. Bisa mengurus segala. Ya kalau kan nggak bisa. Ya, ngurus lembaga nggak bisa, atau ngurus lembaga sendirian. Baru sekupnya lembaga saja kita butuh, ya kan? Kita butuh manajer, kita butuh direktur, yayasan dan sebagainya. Ya, itu saking lemahnya kita sebagai makhluk. Tapi bagi Allah, Allah itu la syarikalah. Allah itu tidak membutuhkan syarik, sekutu. Allah mengurus segalanya perkara dunia ini. Wahidun, ya itu ya wahidun, Allah Maha Esa, Allahu Ahad. Kemudian yang kedua, agama Islam itu dinamakan dengan agama tauhid, ya, karena dibangun atas satu prinsip bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wahidun fi ilahiyatihi. Allah itu Maha Esa dalam ilahiyahnya, wa ibadatihi, dan beribadah kepadanya. Jadi nggak boleh, ya, kita ini beribadah kepada selain Allah. Jadi ibadah itu hanya untuk Allah. Perkara pekerjaan pun nggak boleh kita bekerja karena atasan kita, nggak boleh. Ya, tapi bekerja yang akan menghasilkan pahala dan Allah catatkan sebagai pahala di hadapannya nanti berbuah pahala, ya, berupa surganya Allah, itu adalah manakala bekerjanya itu didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ibadahnya murni karena Allah, ada atasan, nggak ada atasan, insya Allah bekerjanya akan tetap maksimal. Karena dia meyakini bahwa bekerja itu perintah Allah. Ya, halal, ya, al-kasbul halal, ya, min amrillah, dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, fala nidalah, maka tidak ada tandingannya, ya, tidak ada bandingannya, begitu ya. Allah itu tidak bisa dibanding-bandingkan dengan yang, karena Allah itu Maha Tunggal. Kita ibadah yang wajib diibadahi, ya, Allah Maha Tunggal, Allah Maha Esa. Kemudian yang ketiga, agama Islam agama tauhid karena ia dibangun atas prinsip bahwa Allah Subhanahu wa taala itu apa? Wahidun fi asma'i wa sifatihi wa af'alihi. Allah itu Maha Esa dalam asma dan sifatnya, wa af'alihi, dan kehendak-kehendaknya. Ya, seperti halnya Allah itu basirun, Allah Maha melihat. Jadi nggak bisa melihat dengan cara melihat kita sebagai makhluk, nggak bisa. Ya, jadi itu asma wa sifat khususnya untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Esa, Maha Tunggal. Fala samiyah, tidak ada yang bisa dinamakan atau tidak ada nama asma wa sifat untuk selain daripada Allah sebagaimana yang ada dalam asma sifatnya Allah. Wala matalalah, dan tidak ada perumpamaan, tidak bisa disamakan yadullahi fawqa aydihim, ya, yadnya Allah itu seperti yad makhluk, nggak bisa, ya, nggak bisa diumpamakan seperti itu. Wa wahidun fi jami'i khosaihi falaku Allah, dan Allah itu Maha Esa dalam semua khosoisnya, ketentuan-ketentuannya, khususan-khususan. Artinya, ya, Allah Maha Esa dalam segala kekuasaannya Allah, nama-namanya Allah, nggak bisa disamakan dengan kita. Makanya kalau ngasih nama anak itu kan seperti misalkan As-Somad, ya, As-Somad kan nggak bisa langsung nama As-Somad gitu, tapi tambahkan depannya Abdus Somad misalkan, atau misalkan Basir, ya, Basir itu kan termasuk asma'illah, ismun min asma'illah,
maka nggak bisa namanya langsung Basir, tapi baiknya mah tambahkan depannya Abdul Basir atau Abdul Basir, ya. Itu sebagai membersihkan mengkhususkan nama atau asma tersebut, Basir tersebut hanya untuk Allah, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, din Islam itu dinamakan dengan agama tauhid karena dibangun atas 3 prinsip tadi, ya. Nah, baru kemudian setelah kita mengetahui definisi akidah, ya, kemudian definisi tauhid, dan juga perbedaan antara akidah dan tauhid, maka kita bisa mewaspadai diri kita daripada penyimpangan dari akidah yang benar. Kita membangun akidah kita dari semenjak kecil yang menjadi fondasi, gitu ya. Jadi akidah itu ibaratnya kalau suatu bangunan, ya. Jadi akidah itu fondasinya bangunan tersebut. Jadi kalau nggak ada fondasi, ya, dari rumah itu, ya, sekuat apapun dinding, ya, itu akan tetap roboh karena ya nggak menahan beban atap. Maka butuh fondasi. Ya, begitupun dalam kehidupan kita, yang paling mendasar, paling prinsip itu adalah perkara akidah kita. Ya, kepada anak-anak kita, waspadai mereka semenjak dini, dari mulai kecil selalu ucapkan Allah, selalu ajarkan Allah, kalimat Allah kepada anak-anak. Itu adalah misalkan, ya, kalau misalkan anak-anak kita lagi sedih, lagi apa, ya, ajarkan kepada anak-anak kita bahwa ini adalah sebuah ketetapan dari Allah, gitu kan Allah sudah berkehendak begini, nah, gitu. Jadi Allah lagi yang diajarkan kepada anak kita, karena itulah pondasi, ya, yang akan dipegang oleh anak-anak kita di masa depan nanti. Artinya kalau akidahnya sudah benar semenjak kecil, ya, kondisi apapun, situasi bagaimanapun di dunia ini ke depan, ya, insya Allah tidak khawatir dengan anak-anak kita, ya. Dan sekarang ini, ya, kondisi ini krisis akidah anak-anak kita. Karena nanti akan ada pembahasannya penyebab daripada penyimpangan akidah yang benar. Nah, ini yang pertama, sebab yang pertama itu ya, namanya di zaman sekarang, ya. Karena kata ulama, ya, tafashi al-jahli bil aqidati as-sahihati, kata ulama. Karena menyebarnya kebodohan dengan akidah benar, ya, sangat, gitu ya, luar biasa sekarang ini, ya, akhir-akhir ini, ya, kebodohan itu merajalela. Orang mau belajar, anak-anak kita sudah terlalu tersibukkan dengan medsos, dengan gadgetnya, sehingga lupa ada hal inti, ya, inti gitu yang harus dipelajari oleh generasi zaman sekarang itu, yang menjadi prinsip pokok, yaitu tentang akidah, ya. Karena mereka nggak mau belajar, ya, sibukkan dengan perkara-perkara keduniaan, akhirnya kebodohan di antara mereka. Naudzubillah min dzalik, Allah jaga anak-anak kita. Apa penyebabnya? Kata ulama, bisababil i'radi an ta'allumiha wa ta'limiha, ya, yang menjadi penyebab tersebarnya, yang merajalelanya kebohongan tentang akidah yang benar itu adalah al-i'rad, penyimpangan atau menyimpang atau menolak dari apa? An ta'allumi, untuk mempelajarinya, ya. Jadi menolak untuk mempelajarinya, wa ta'limiha, dan mengajarkannya. Jadi bukan hanya objeknya saja yang menolak untuk mempelajari akidah tersebut, bahkan guru-gurunya pun, gitu ya, itu sudah mulai terkikis, rogah keinginan untuk mengajarkan perkara akidah, ya. Dalam kurikulum kita, begitu ya, di sekolah-sekolah negeri itu kan itu sangat kurang, gitu, pelajaran agamanya. Dalam satu minggu itu itu kan dibagi, ada fikihnya. Jadi kapan, gitu,
mereka menerima pembelajaran tentang akidah yang akan menjadi fondasi dalam diri untuk masa depan mereka, begitu ya. Au qillatil ihtimami wal inayati biha, atau sedikitnya perhatian mereka tentang akidah shahihah. Fadzalika yuaddi li nusyu'i jaili la ya'rifu tilkal aqidah shahihah. Dengan begitu ya nanti ya karena enggan untuk mempelajari akidah yang benar, pada akhirnya akan muncul berumbuh ya jail itu generasi la ya'rifu yang tidak mengetahui akidah yang benar itu seperti ya. Sekarang ini kan pada satu isu gitu. Ada isu gitu, semuanya fokus ke sana. Kan begitu ya. Warga plus 62 kan begitu ya. Ada masalah perbincangannya masalah ya, dan tanpa disadari gitu ternyata ada sesuatu dari isu tersebut yang menggerus akidah kita. Wala ya'rifu ma yukhalifuha wa yudaduha. Bukan hanya bodoh tentang perkara akidah shahihah ya, tidak mengetahui perkara akidah shahihah, mereka pun generasi tersebut ya dia tidak mengetahui ya perkara-perkara yang lain dari akidah yang shahihah itu. Wa yudaduha, dan lawan daripada akidah yang shahihah itu. Artinya ketika kita belajar tentang gitu. Jadi jangan hanya terfokus pada pembahasan akidah saja, tapi harus tahu juga perkara-perkara yang menyimpang dari akidah yang benar. Batilan pada akhirnya karena generasi kita yang akhirnya keyakinannya itu ada yang menyatakan yang batil. Jadi yang batil yang tekan. Sebaliknya wal batil yang batil dianggap benar. Yang benar dianggap batil, yang batil dianggap benar. Nah, dibilangnya. Karena itu Umar bin Khattab itu pernah mengatakan begini. Innama turatu urul islami urwatan. Ya, Islam itu, marwah Islam itu akan dikit demi sedikit. Itu idza sya'afil, apabila tumbuh Islam ini man la ya'riful jahiliyah, generasi ya kaum orang-orang yang dia tidak mengetahui ya kan, orang-orang Delhi itu dikenal roti dibentuk menjadi patung kemudian disembah. Itu kan bodoh banget kan, yang tidak punya akal. Ya, Islam itu, marwah Islam itu terkikis secara perlahan dari diri seseorang itu ya ketika berawal dari dia mau mengetahui bagaimana perkara-perkara kaum jahiliyah. Ya, penting bagi kita selain mengenalkan akidah, kita kenalkan ke mereka sejarah tentang bagaimana perbuatan orang-orang terdahulu sebelum Islam ada. Ya, sehingga akan tertanam dalam jiwa mereka insyaallah ya. Nah, sebab yang kata ulama yang menjadi sebab penyimpangan seseorang itu dari ya, at-ta'assubu lima alaihil aba wal ajdad, fanatik menyimpang ya atas perbuatan moyang. Itu kan kadang-kadang kita ini punya prinsip orang tua mengajarkan begini, ya udah saya lakukan begini tanpa kita tahu apakah yang diajarkan itu benar atau tidak, sehingga tamasuk bihi wa in kana batilan, kemudian dia berpegang teguh dengannya padahal batil, padahal salah. Makanya pentingnya
berilmu, pentingnya mencari ilmu agama itu di situ, ya, agar kita punya pendirian apa yang benar, ya, sesuai dengan yang diajarkan oleh Alkitab, As-Sunnah, ijma' sahabat gitu. Jadi sandar kita itu bukan pada perkataan nenek moyang kita, tapi harus di cross check. Bukan berarti kita menyalahkan perkataan nenek moyang kita, orang tua kita. Tapi selain daripada kita berpegang teguh pada pendapat tua kita, coba kita cross check ulang apakah sesuai. Kalau hak kita ambil, ya. Watarku ma khalafahu wa in kana haqqan. Sehingga karena ta'assub fanatik berlebihan, ya, terhadap nenek moyang, akhirnya apa? Dia meninggalkan apa-apa yang menyelisihinya, padahal itu benar karena terlalu fanatik begitu. Kita boleh bahkan, ya, dianjurkan gitu, ya, kita melaksanakan, ya, orang tua zaman dulu itu kan katanya kita boleh, ya, menuruti mereka, turut mengikuti jalan mereka begitu kan. Ketika itu menyeleweng daripada perintah yang benar yang diajarkan Al-Quran Sunnah dan juga ijma' sahabat, maka, ya, tidak tinggalkan. Hal ini pun sudah terjadi zaman dahulu. Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah itu, wa idza qila lahum ittaqu ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, ya. Dan ketika dikatakan kepada mereka oleh kalian ma anzalallah, apa-apa yang turunkan, ya, qalu, mereka menjawab bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, akan tetapi kami mengikuti apa yang dikatakan nenek moyang kami. Awalau kana abahum, kata Allah, padahal nenek moyang mereka itu yaqilun, enggak berakal, syai'an, sesuatu pun, wala yahtadun, dan mereka tidak memperoleh. Ya. Ini yang kedua, sebab menyelewengnya penyimpangan atau menyimpangnya akidah seseorang dari akidah yang benar itu karena ada fanatik. Kemudian yang ketiga, ini sudah 1 jam. Insya Allah sampai 7, ya, sebab-sebabnya. Kemudian yang ketiga, at-taqlidu al-a'ma bi akhdhi aqwalin nasi fil aqidati min ghairi ma'rifati daliliha. Sebab yang ketiga itu adalah taklid. Taklid itu ikut-ikutan. Ya, taklid al-a'ma itu buta, ikut-ikutan yang buta. Nah, maksudnya adalah ikut-ikutan tapi nggak tahu. Ya, kita boleh taklid. Ya, bahkan kita anjurkan untuk taklid kepada ulama kita. Karena ulama mereka lah yang betul-betul mempelajari agama ini dengan benar. Ya, taklid. Ya, kita taklid kepada hal-hal yang baik. Ya, tapi yang tidak dibolehkan itu adalah taklid buta. Dengan cara apa? Bi'akhdi aqwalin nas. Taklid buta itu dengan mengambil perkataan manusia fil aqidah, dalam perkara akidah, min ghairi ma'rifati daliliha, tanpa prospek, ya, tanpa mengetahui dalilnya, sungguhnya. Nah, ini yang terjadi zaman sekarang, ya. Orang membuat isu, kan sekarang kan lagi heboh-hebohnya itu, orang itu membuat isu, ya. Jadi bikin satu isu konten sehingga viral kan, muncul cuan nanti begitu. Yang penting cuan begitu kan. Nah, tanpa kita cross check, ini yang hak atau yang batil. Nah, yang menjadi sebab penyelewengan akidah seorang dari akidah yang benar itu adalah ketika kita buta dengan perkara yang baik, sehingga kita mengikuti perkataan manusia walaupun itu salah. Makanya seorang muslim itu inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kan Allah mengajarkan begitu. Kalau kita mendapatkan informasi dari seorang yang fasik, ya saya kira fasik itu kan orang-orang yang bermaksiat gitu kan. Ini menyebar luas, biasa gitu hari ini, ya. Fasik dalam perkara medsos dan sebagainya. Kalau ada kita dari orang fasik, kata Allah fatabayyanu, yang pernah kita lakukan itu adalah tabayun dulu. Sama halnya dalam dunia pekerjaan. Dalam dunia pekerjaan itu
kalaulah seorang atasan, seorang karyawan, antara atasan itu tidak mengedepankan tabayun dalam tiap perkara urusan pekerjaannya, saya yakin akan selalu ada konflik dalam pekerjaan tersebut. Makanya tabayun itu harus menjadi prinsip dalam kita bekerja. Ya. Jadi asal kita menyebarkan informasi jangan asal kita menyebarkan informasi yang hoax gitu kan. Karena itu akan berdampak negatif ya untuk kehidupan kita. Wahada huwal waqi' min al-firaq al-mukhalifah lil mu'taqid as-sahih. Dan ini yang terjadi ya pada golongan-golongan yang akidah yang benar. Sepertinya apa? Min Jahmiyah ya, yang didirikan oleh Jahm bin Safwan. Ini dia yang meniadakan. Jahmiyah itu golongan yang menafikan asma sifatnya Allah, Jahmiyah. Kemudian ya, surga dan neraka itu katanya setelah orang-orang penghuninya sudah masuk udah nggak ada. Itu Jahmiyah. Itu udah nggak ada, nggak abadi katanya surga neraka itu. Tapi setelah itu hanya Allah saja sendiri katanya begitu. Padahal kan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah jannah ya, kebahagiaan itu abadi, di surga itu abadi. Begitupun di neraka, penduduk neraka wal'iyadzubillah ya, mereka abadi di dalam naudzubillah min dzalik. Wa Mu'tazilah begitupun golongan yang dia Mu'tazilah itu penggagasnya itu Wasil bin Atha ya. Dia kisahnya itu mungkin bisa nanti dicari ya, sudah banyak tersebar di Google itu ya. Mu'tazilah itu golongan seperti apa? Ya, asal muasalnya itu karena dia keluar majelis Hasan Basri ya. Kemudian dia punya pendapat sendiri sampai berdebat, akhirnya yang tazalu ya, mereka berlepas diri dari majelis tersebut. Ya, dengan pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang daripada mereka ya, ada Murji'ah gitu ya, dan juga golongan yang lain yang menyimpang dari akidah yang as-sahihah. Haitsu innahum yuqalliduna man klik kepada sebelum mereka min a'immatid dhalal, dari umat-umat yang tersesat. Fadallu, maka mereka tersesat, wan harafu, dan mereka menyimpang anil i'tiqadis sahih, dari keyakinan. Nah, ini yang ketiga. Jadi hindari kita ini tuh artinya perlu tabayun dalam segala hal, apalagi termasuk yang prinsip, yang pokok, yaitu perkara akidah. Harus selalu kalau ada pemikiran-pemikiran ya yang sedikit kok agak aneh gitu, coba kita cross check ya, apakah ulama mengajarkan, apakah terdapat dalam Al-Quran, As-Sunnah ya, atau seperti apa. Karena perkara akidah adalah perkara yang pokok, perkara yang prinsip ya, yang menjadi fondasi dari kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita ini terjerumus kepada apa? Taklid yang buta dengan hanya mengandalkan omongan orang aja. Kan gitu ya sekarang ya, aku nggak mau jatuh harga dirinya karena omongan manusia. Ya, orang itu kebanyakan ingin perfect hadapan manusia ini zaman sekarang. Ya, sehingga mohon maaf ya, yang ditampilkan di medsos itu perkara-perkara yang baik saja, gitu kan. Tapi perkara-perkara yang buruknya dia simpan. Memang kita harus menutupi aib kita sendiri. Nah, tapi ketika kita lebih condong kepada perkataan manusia, sehingga kita tidak ingin disalahkan manusia atau semuanya kehidupan itu berdasarkan perkataan manusia, sungguh hal itu sangat mencapai dan melelahkan diri kita sendiri. Ya. Nah, ini yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat, al-gulu fil auliya ilalihin. Sebab yang keempat itu karena gulu itu berlebih-lebihan, ya, berlebihan terhadap para wali dan orang-orang soleh. Ya, kita boleh, bahkan kita harus menghormati para wali, orang-orang soleh. Orang-orang soleh kita minta doanya, keberkahan doanya, karena orang-orang soleh itu kan bersih, diijabah. Wali itu diijabah doanya. Kita boleh, tapi yang tidak boleh itu adalah apa? Guluwu, berlebih-lebihan, sehingga menyamaratakan mereka para wali itu dengan naudzubillah
Ya, wa rafa'ahum fawqa manzilatihim. Ya, mereka itu mengangkat ya derajat para wali dan orang-orang soleh itu di atas posisi mereka. Kan nggak boleh. Orang-orang soleh cukup gitu ya. Setelah mereka meninggal, ya udah ya, mereka meninggal dalam keadaan bahagia di alam sana. Nggak perlu kita meyakini orang-orang soleh keberkahan kepada kita. Nah, itu kan repot seperti itu. Kalau ada pemahaman akidah itu ngeri, ya, itu namanya gulu berlebihan, ya. Bihaitsu yu'taqad, ya, sehingga dia itu sesuatu yang tidak ada kuasa kecuali Allah, ya. Seperti halnya apa? Jalbin naf'i, bisa mendatangkan manfaat. Padahal kan yang bisa mendatangkan manfaat manfaat, tapi hanya orang-orang. Tapi ketika kita meyakini, ya, orang-orang soleh melebihi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu itu sesuatu yang al-ghulu, berlebih-lebihan dalam cara akidah, ya. Mereka itu bisa menolak ujian, madarat, wa di antara fi qada'il haiji wa ijabati doa, dalam menunaikan setiap kebutuhan dan menjawab doa, ya. Kita minta keberkahan ke alam kubur yang dianggap kubur, kan. Kemudian berdoa kepada ahli kubur, naudzubillah, menjadi wasilah, gitu ya. Naudzubillah min dzalik, setiap kebutuhan, ya, menjadi wasilah agar kebutuhan kita tunai atau doa-doa kita dijawab. Naudzubillah. Nah, ini gulu, ya, dalam perkara akidah, atau berlebih-lebihan dalam perkara akidah, ya. Kalau yang perkara yang modern mungkin dia berlebih-lebihan dalam bermedsos pun, itu bisa menjadi penyebab kita ini apa? Terjerumus kepada akidah yang menyimpang. Allah medali, ya. Hatta yu'awwil amr ila ibadatihim min dunillah, ya, sehingga apa namanya, mereka itu mengkadahi mereka selain daripada pada Allah wa nuzur. Nah, ini kelakuan orang-orang zaman dulu, ya, sempat terjadi seperti ini. Orang-orang jahil, mereka mendekati kuburan-kuburan para wali, orang-orang solih, kemudian mereka menyembelih sana, ya, sembelihan wa nuzur, kemudian ada nadar di sana, ada sumpah. Kemudian banyak hal-hal yang menyimpang yang dikategorikan guru dalam akidah. Dalam istighosah wa talabul madad, itu pun doa istighosah, meminta kelapangan. Kama hasara min qauminu fi haqqi sholihin hina qul la tadarunna alihatakum wa la tadarunna suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Hal ini sudah terjadi pada kaumnya Nuh yang Allah abadikan, kemudian Allah kabarkan kepada kita dalam Al-Quran. Ketika kaumnya Nuh mengatakan, janganlah sekali-kali kalian itu meninggalkan alihatakum dan juga jangan sekali-kali itu meninggalkan Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasro. Ini dalam tafsirnya, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasro ini orang-orang solih. Jadi mereka menyamaratakan, ya, ibadah mereka itu, kita beribadah kepada Allah dan ibadah juga kepada mereka, orang-orang jahiliyah. Padahal Allah itu tadi disebutkan wahidun fi rububiyati. Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal dalam rububiyahnya, ilahiyahnya. Tapi kaum orang-orang jahiliyah dulu, ya, mereka menyeru kepada kaumnya agar apa? Tidak, oke, silakan beribadah kepada ilah kalian, kepada Tuhan kalian, tapi jangan sampai meninggalkan juga. Ada wad, ada orang-orang solih, kita ibadah kepada mereka. Ini ya. Kemudian yang kelima, ya, sebab penyimpangan akidah seseorang
ayatillahi wa ayatillahi syar'iyah. Karena lalainya manusia dalam apa? Dalam perkara tadabbur, mentadaburi ayat-ayat Allah yang kauniyah, ya, dan ayat-ayat Allah yang syar'iyah, Al-Qur'an, ya, as-sunnah, gitu kan. Jadi orang itu meninggalkan tadabbur atas ciptaan Allah. Orang-orang itu lalai dari apa? Mentadaburi ayat Al-Qur'an, gitu. Jadi kalau Al-Qur'an sudah ditinggalkan, kemudian kalau mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah, makhluk Allah itu dari akidah yang benar. Ya, wa in biharuhum bima'fiyatil hadarah al-madiyah. Ini realita ini. Ya, in biharuhum, inbihar itu merasa terpesona, takjub, ya. Mereka merasa takjub bima'fiyatil hadarah, dengan fakta. Ma'fiyat itu fakta, al-hadarah adaban al-madiyah, materialistik. Hari ini kan begitu. Apa-apa materi, apa-apa materi yang wujud aja yang ada di hadapan, gitu. Ya, sehingga yang metafisik, hal-hal yang ghaibiyah itu ditinggalkan. Itu sekarang seperti itu. Udahlah sekarang mah realistis aja deh. Nah, kan begitu. Sering, ya. Jadi orang merasa terpesona dengan fakta peradaban materialistik. Hadzunna ba'duhum anna dzalika min maqduril bashar wahdah. Ini yang repot. Sehingga mereka mengira ya, bahwa hal itu adalah bagian daripada kemampuan manusia semata. Jadi seolah-olah dianggap karena kemampuan akal manusia. Kalau hanya mencukupkan pada perkara tersebut, itu bisa menjadi penyebab menyelewengnya akidah kita dari akidah yang benar. Ya, hari ini ya kita menyaksikan media sosial luar biasa, gadget kita luar biasa canggihnya, ya, sehingga kita ya mengagung-agungkan mana tanpa melihat Allah di sana, ya, tanpa dia mentadaburi tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, akal itu kan diciptakan oleh siapa? Allah, ya, itu dinafikan. Tapi orang merasa terpesona dengan dengan produk-produk makhluk. Ya, ini kalau sampai masuk ke ranah akidah. Fasaru yu'azzimun al-bashar, maka mereka kalau mengungkan manusia, ya, di atas Allah, naudzubillah. Wa yutayyifuna hadhil ma'siyat ila majhud wa ikhtira'ihi wahdah. Kemudian mereka menyikan fakta-fakta ini hanya berdasarkan pada ikhtira. Ikhtira itu sesuatu yang capaian atau produk, ya, produk terbaru, gitu ya. Hanya sebatas itu saja. Jadi fokusnya hanya pada sesuatu yang sudah dia buat, begitu, sudah manusia buat, tanpa melibatkan campur tangan Allah. Kama qala, ya, dalam ayat qala innama utitu wa ilmin indi, ya, ini kan ayatnya adalah bahwa inna Qarun kana min qaumi Musa, surah Al-Qasas itu, ya, permulaan ayat sebelumnya itu kan menyatakan inna Qaruna kana min qaumi, bahwa Qarun itu termasuk daripada kaum yang Musa. Kemudian si Qarun itu menyombongkan, ya, ma inna mafatihahu, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan perbendaharaan harta yang begitu luar biasa. Sehingga apa digambarkan dalam Al-Qur'an itu ma inna mafatihahu latanu bil usbati uli quwwah, gitu kan. Bahkan sampai kunci-kuncinya aja itu enggak sanggup, ya, saking beratnya kunci dari perbendaharaan harta si Qarun itu enggak sanggup diangkat oleh orang yang memiliki kekuatan, gitu. Digambarkan. Lihat sombongnya Qarun. Ya, Qarun mengatakan innama utu ala ilmin indi, bahwa apa yang diberikan kepadaku itu yaitu karena ilmu yang saya miliki. Begitu kan sombong luar biasa. Ya.
Kalau yang modernnya kan ya beragam. Sekarang lah bisa menyaksikan, lah bisa menilai bagaimana. Gitu ya. Ini pun terjadi pada saat di zamannya Nabi Musa yang dilakukan oleh si Korun itu. Padahal kaum-kaumnya sudah mengingatkan la tafrah. Itu kata kaumnya itu, janganlah kamu berbangga dengan capaianmu itu. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbangga diri. Ya. Wa yaqulul insanu hadali dalam surah Fussilat. Ya, sebagaimana yang mengatakan hadali ini milikku. Innama utitu ala ilmin. Ya, pastinya itu diberikan kepadaku karena ilmu gitu, karena ilmu yang aku miliki. Walam yatafakkaru, mereka memikirkan. Wa yang zuru, dan mereka juga tidak mengingat, tidak melihat fi azamati man aujada kainat. Mereka tidak melihat, tidak menilai atas keagungan apa mengadakan fakta-fakta ini. Jadi tidak melibatkan Allah gitu ya. Wa audaha hadhil khasais al-bahirah, dan mereka tidak memikirkan, tidak melihat, ya, tidak melibatkan zat yang menitipkannya, ya, atas perkara-perkara yang menunjukkan ini. Ya. Wa aujadal bashar, dan mereka lihat, ya, tidak memikir kepada zat yang menciptakan manusia. Wa a'tahul maqdurah, dia Allah yang memberikan apa? Kekuatan, kemampuan ala istikhraji hadhil khasais. Ya Allah yang memberikan kekuatan itu untuk apa? Untuk mengeluarkan keistimewaan iman tersebut. Wal intifa'u biha, dan mengambil manfaat darinya. Ya, wallahu khalaqakum ma ta'malun. Allah perjelas dalam Al-Qur'an itu. Allah yang menciptakan kalian. Wa ma ta'malun, dan apa-apa yang kalian kerjakan. Nah, jelas. Segala macam bentuk hasil yang kita dapatkan, buah dari karya tangan kita, itu dasarnya, hakikatnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk makhluk. Ya, wa qauluhu awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardh wa ma khalaqallahu min syai'. Ini pun dalam ayat ini Al-A'raf 185, Allah pun mengingatkan, tidakkah kalian yang mengingat tentang kekuasaan, ya, luar biasa langit dan bumi yang Allah ciptakan, dan apa-apa yang Allah ciptakan dari sesuatu. Ya. Nah, ini yang kelima. Jadi yang menjadi penyebab seseorang itu menyeleweng benar karena untuk tadabbur atas tanda-tanda Allah, kekuasaan Allah. Ya, lalai dari mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, ya, lalai daripada menjadi sunnah-sunnah Nabi, ya, hadis-hadis Nabi. Ya, orang lebih mau dari perkara agama. Naudzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita dilindungi perkara ini. Ya. Kemudian yang keenam, yang menjadi penyebab menyimpangnya seseorang dari akidah yang benar itu ada, ya, wa min asbabil inhiraf min al-aqidah kita asbahal ghalibi khalian min at-tauhid as-salim. Nah, ini tertujunya ke bapak-bapak, ibu-ibu ini. Ya, sesungguhnya hari ini rumah kita hari ini itu kebanyakannya khalian, sepi dari apa? Minat tauhid as-salim. Dari apa? Dari bimbingan yang benar. Makanya bagus ini, ya, di pusat Bekam Ruqyah ada kajian kanan seperti ini. Ini masalah akidah, ada pembahasan fikih, ada pembahasan masalah tasawuf, ada pembahasan masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan agama yang akan menjadi fondasi dalam diri seorang pegawai, sehingga ya bukan hanya materi saja yang dikedepankan, hal-hal yang pokok yang harus diutamakan dalam kehidupan pekerjaan tersebut. Ya, begitu dalam lingkungannya di rumah hari ini sepi, gitu ya. Daripada bimbingan-bimbingan yang baik begitu untuk anak-anak kita, karena ternyata selewengnya generasi bangsa itu sumbernya dari orang tuanya, ya, sumbernya dari orang. Jadi jangan salahkan lembaga pendidikan
Ya, ketika syiritnya itu ada penyelewengan dan sebagainya. Tapi ditengok rumahnya seperti apa, keluarganya seperti apa. Ya, jangan-jangan kan masalah kita. Karena betul bahwa madrasah al-ula, bahwa ibu itu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Ya, sebelum mereka yang pendidikan di lembaga-lembaga formal dari tingkat TK sampai perguruan tinggi begitu kan, ternyata yang paling baik itu adalah al-madrasah ula, ibu kita. Makanya kuncinya di situ. Kita sebagai orang tua tentu ya ini menjadi PR kita di tengah tantangan kondisi yang luar biasa kompleks seperti bagaimana agar mengajar kepada anak kita itu perkara-perkara yang baik, membekali mereka dengan akidah yang benar, membekali mereka dengan dengan akidah yang benar, ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, ini jelas dalam Rasulullah SAW. Bahkan qala Nabi SAW, ya Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu mauludin, setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi ini yuladu 'alal fitrah. Mereka itu dilahirkan walaupun dari perut seorang Yahudiyah atau Nasraniyah, tapi anak itu dalam keadaan suci bersih ketika lahir ke alam dunia ini. Kata Rasulullah, setiap yang dilahirkan ke alam dunia yuladu, sungguhnya mereka itu dilahirkan dalam keadaan suci. Ya, kenapa mereka fa'abawahu yuhaudanihi? Kuncinya adalah di kedua orang tuanya. Mereka yang membentuk rumahnya itu, yang menjadi media, yang bentuk anak-anaknya, ya, yang menjadi, apakah dia menjadi seorang muslim yang taat, apakah ia menjadi seorang mukmin yang taat, ataukah sebaliknya mereka menjadi seorang kafir, seorang yang kufur atas nikmat Allah. Mereka yang nasironihi, atau yang menjadikan anak itu menjadi Nasrani, au yumajisanihi, atau dua orang tuanya yang menjadikan anak itu sama sebagai orang tua, bagaimana menyiapkan generasi di mana yang akan datang menjadi generasi-generasi yang hilang, mereka yang memiliki keimanan yang terpatri dalam kehidupannya, kemudian juga dia melakukan perbuatan ibadah yang benar sesuai dengan yang diajarkan. Fal abawan huma daurun kabir. Karena itu kedua orang tua, ayah bundanya itu memiliki peranan yang besar penting, daur kabir, ditakwi, itijahi tifal. Dalam hal apa? Dalam membentuk bahwa anak itu tergantung bagaimana orang tua. Ya, ini PR luar biasa menjadi seorang orang tua itu, ya, ketika diamanah, ya tugasnya itu adalah bukan hanya di dunia, ya, tapi di akhir juga kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Taala. Mudah-mudahan anak-anak taat, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orangnya, ya, sehingga dia memberikan manfaat yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Ya, akan kita bersama. Kemudian juga yang terakhir, pangan akidah seseorang dari adalah ba'dil manahij ta'limiyah wa wasail i'lamil maqru'ah mar'iyah. Yang ketujuh adalah, ya, sebabnya rusaknya manahij itu metode atau pedoman-pedoman at-ta'limiyah, pembelajaran. Masya Allah, ya. Wa wasail al-i'lam, juga media informasi al-makru'ah, baik yang berupa medsosnya itu yang dibaca media gitu, ya, wal mar'iyah, mau yang berbentuk tontonan. Ini luar biasa. Ghuzul Fikri hari ini untuk anak-anak kita itu Basailul I'lam.
tak umat Islam hari ini itu adalah di media sosial dan di gadget. Ini ujian kita hari ini. Ya, kalau dulu anak-anak itu pulang-pulang ke rumah itu dalam keadaan bajunya kotor, penuh lumpur dulu. Sekarang nggak ada. Tapi asik dengan gadgetnya. Padahal di dalam gadget tersebut ada konten-konten yang akan merusak akidah mereka tanpa kita sadari. Makanya kalau saya di rumah itu sangat-sangat membatasi anak gadget. Ya. Tantangannya adalah ketika teman-teman mainnya ya di sekitaran rumah itu mereka difasilitasi dengan gadget, nah itu anak-anak ngeluh di rumah gitu ya. Kok si A dikasih gitu kan bisa main ini, bisa main bareng ya, main game bareng dan sebagainya. Nah, aku nggak dikasih, itu kan tantangan kita orang tua itu ya, membatasi mereka, kemudian memahamkan kepada mereka, memberikan pemahaman yang benar tentang wasailul ilam ini. Karena anak sangat harus dibatasi, ya, sangat harus dibatasi. Alhamdulillah, ya, saya tahu nikmat, ya, anak-anak saya nggak ada. Jadi kita sibukkan, bahkan bukan hanya gadget, ya. Kami termasuk yang tidak memiliki televisi di rumah. Ya dulu pernah punya, tapi ternyata televisi itu melalaikan anak-anak dari ibadah. Televisinya kita jual, dan alhamdulillah sampai hari ini anak-anak tidak ada yang tahu tentang media di televisi seperti apa, bahkan gadget pun mereka tidak tahu. Pada akhirnya apa? Dengan sepenuhnya kehadiran orang tua bersama hidup suasana rumah dengan kita memperbanyak komunikasi. Sebaliknya, ketika anak kita fasilitasi dengan gadget, dengan wasail iklan, media-media informasi yang ada, padahal mereka belum layak, belum pantas untuk menggunakannya, gitu ya. Akhirnya apa? Antara anak dengan orang tua. Jadi orang tua sibuk dengan gadget, anak sibuk dengan gadget, itu kan repot kalau begitu. Ya, artinya ya anak tergerus gitu kan pemikirannya dengan pemikiran sesuai dengan tontonannya. Ya orang tua pun ya terlalu sibuk dengan medianya. Nah ini kita hindari. Ya, kalau perkara gadget untuk hari ini perkara prinsip saya. Bagi batasi gadget untuk anak-anak. Udah nggak usah ada gadget buat anak-anak. Nggak perlu dibatasi. Ya, bagaimana caranya agar anak-anak itu tidak nagih gitu ya? Ya, caranya adalah hadirkan sepenuh hati ya waktu-waktu kita bersama. Ya, jangan sampai mereka dibatasi dengan gadget, tapi kita terlalu sibuk di luar, ya nggak ada perhatiannya sama sekali sama anak. Pasti anak kesepian kalau seperti itu. Tapi nggak ada ya no gadget dalam kehidupan anak-anak kita. Gantinya adalah kehadiran orang tua, ya walaupun tidak 24 jam, perhatian kita lebih ya untuk mereka di rumah. Haitsu syarat manahiku ta'lim lil asaf fil ghalib la tawalli janibatin ihtimamiran. Pedoman pembelajaran itu kebanyakannya ya tidak memperhatikan perkara agama. Ya tadi sempat saya singgung, ya. Jadi ajaran agama udah banyak orang tuanya sibuk gak ngajarin agama, masuk sekolah pelajaran agama hanya 1 jam dalam 1 pekan. Agamanya dari mana? Sementara setiap waktu gadget, bahkan kita pernah di mana setiap waktunya kita kuliah gitu kan, rapat, bekerja di rumah, ya bahkan belajar anak-anak dari rumah dengan gadgetnya. Sampai ada suatu daerah itu difasilitasi anak-anak itu dengan game. Jadi pemerintah menyiapkan game untuk anak-anak, digratiskan game untuk anak-anak. Ini kan terbiasa ini. Tapi perkara agama tidak diperhatikan betul. Repot. Makanya wajar. Ini bisa menjadi penyebab apa? Penyebab menyelewengnya, menyimpangnya akidah seseorang, akidah yang salah. Ya, aula tahtamu bi aslan, atau tidak memperhatikannya sama sekali.
Wa adhat wasailul i'lam sawa'an al-mar'iyah wal mu'ah wal makru'ah fil ghalib adatu hadmin wa tadmirin wa inhirafin. Ini masalah ya. Ya, baik yang sifatnya contoh yang didengar ataupun yang dibaca, kebanyakan itu adalah apa? Dijadikan ada hadmin, dijadikan media untuk menghancurkan, membinasakan, watadmirin, menghancurkan, membinasakan, wanhirofin, dan menyelewengkan. Kan begitu kan? Wazul fikri hari ini seperti itu. Au annaha tahtamu bi asya madiyatin wa tarfihiyatin, atau wasailu ta'lim, atau media pembelajaran hari ini itu lebih mengutamakan sesuatu yang sifat materialistik, wa tarfihiyah, atau tontonan yang sifatnya mengumbar-umbar, pamer-pamer harta kan begitu sekarang. Luar pamer mobil keluaran terbaru dipampang di media sosial. Orang itu lebih tertarik hari ini, orang-orang itu lebih tertarik tontonannya kepada perkara yang sifatnya tarfihiyah. Tarfihiyah itu pamer, suatu yang hedon. Jadi mempertontonkan hedonisme yang sifatnya madiyah, materialistik. Hari ini seperti itu. Orang bertuju, kalau lihat di Facebook itu kan lebih fokus, lebih banyak kita tontonan figurnya itu lebih banyak konten-konten yang menampilkan tentang apa? Tentang hedonisme. Ya. Wala tidak mengutamakan apa? Suatu yang menjadikan akhlak baik. Ya. Jadi tidak mempertontonkan akhlak yang baik begitu maksudnya. Ya. Ini bukan akidah yang benar dalam kehidupan seseorang. Ya. Kan begitu ya. Daripada nonton dia di YouTube, lebih baik artis yang mempertontonkan apa hedonisme, kan gitu, lebih tepat seperti itu. Ya. Kalau kajian mah lihat potongan-potongannya aja gitu kan, dikit materi yang ini aja, jadi nggak melihat atau menyaksikan secara utuh, tapi lebih pada perkara yang sifatnya hedon. Ya, wa yuqawimu at-tayyarat al-munharifah, sehingga menahan dari arusnya penyimpangan-penyimpangan, dari arus penyimpangan. Jadi nggak tontonan-tontonan hari ini itu yang bisa mencegah, menghalangi, membatasi ya kita untuk menahan daripada tayyar itu aliran-aliran al-munharifah yang menyimpang. Jadi bebas gitu, media sosial hari ini itu sangat luar biasa terbuka. Hatta yang sya'a, sehingga ilhad, ya, karena kita disuguhkan dengan perkara-perkara yang di atas tadi, hingga tumbuhlah hari ini generasi yang loyo, ya, generasi yang nggak sanggup untuk hadapan dengan pasukan-pasukan yang kan kita dari agama begitu, lemah akhirnya. Hatta yanshajailun azalu amama juyushil had la yadani lahu bimuqawatiha, tidak ada kita ini tidak memiliki, kita ini untuk apa? Untuk menolaknya, karena kita sudah terperdaya dengan media yang ada. Ini kondisi ini saja mungkin ya yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau terlalu lama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dari awal sampai akhir dapat bermanfaat buat kita semua, menjadi bekal untuk kehidupan kita, dan semakin menguatkan keyakinan kita bahwa kita ini harus dan wajib untuk mempelajari akidah yang benar. Ya, pada intinya belajarlah akidah, belajar akidah,
ya sampai kapanpun, bahkan sampai kita meninggal, utamakan akidah kita, karena kita nggak pernah tahu masa depan seperti apa. Sekarang aja kompleks, bagaimana dengan masa yang akan datang. Maka kita bekali diri kita bekali kita dengan akidah yang benar. Ada manfaatnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga menjadi bekal untuk anak-anak kita. Harapan ya Allah golongkan kita menjadi penghuni surga yang menjawab. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Al-Fakir mohon undur diri dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang berkenan dari awal sampai akhir. Al-haqqu minallah, ya kebenaran itu datangnya Allah, kebenaran itu miliknya Allah. Al-haq minallah, yang hak itu datang dari Allah. Kalau ada kekurangan, kesalahan murni daripada kebodohan dan kekurangan ada pada diri saya sendiri. Saya beristighfar. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.